Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa ke-24. Untuk itu mari kita nyatakan syukur kita atas kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 322 bait 1 dan 2, Terang Matahari. Marilah ibadah Minggu Biasa ke-24 ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari perayaan Minggu Biasa ke-24 ini, Allah yang telah memanggil dan memilih kita sebagai umat yang dikuduskan dan yang dikasihinya, supaya dapat menghayati dan mewujudkan ibadah dengan kesediaan untuk hidup saling mengampuni sehingga tercipta damai sejahtera. Oleh karena itu, mari kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 387 bait 1 dan 2, Ku heran Allah mau memberi. Rahmat-Nya padamu.
Hidup orang beriman didasari kasih, dengan harapan dipenuhi dengan damai sejahtera. Maka kita ingatkan arti kasih yang sesungguhnya, seperti dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12 yang berbunyi demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Dengan memperhatikan kasih Allah yang sedemikian besar atas hidup kita, nyata sekali dosa kita, yaitu bahwa kita belum dapat melaksanakan hidup saling mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan dan pengampunan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2. Hak Tuhanku bila hati kawanku. Menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia tidak segera menghukum umat-Nya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi Ia menghendaki supaya umat-Nya bertobat. Dan bagi setiap orang yang bertobat, Tuhan berkenan menganugerahkan pengampunan. Hal itu dinyatakan dalam berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Adapun berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 yang demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada
kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dan petunjuk hidup baru kita terima dari Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 yang demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Mari kita tanggapi dengan menyanyikan Kidung Kesanggupan, Kidung Jemaat 395, bait yang pertama, Betapa Indah Harinya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ketika kita mengaturkan persembahan, mari kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya.
Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita bersatu hati dalam doa, mengaturkan persembahan pada Tuhan, dan kita siapkan hati untuk menerima sapaan Tuhan pagi hari ini. Saya layankan. Pagi yang indah, pagi yang cerah, semua karena anugerah-Mu. Kesempatan bagi kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Sungguh Engkau berikan kepada kami, supaya kami mengingat akan kasih dan kemurahan-Mu yang selalu nyata mengalir dalam kehidupan kami. Seperti halnya sang mentari yang boleh menyinari jagat raya ini. Bapa di sorga, kembali kami menghampiri tata kemuliaan-Mu. Kami membawa ungkapan syukur dengan kami mengaturkan persembahan atas pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Teristimewa, Engkau telah angkat kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau berikan kami jaminan kehidupan dan keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan, ungkapan syukur yang kami wujudkan persembahan ini, kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati, sehingga penggunaannya hanyalah untuk bagi kemuliaan nama Tuhan dan terbangunnya gereja Tuhan semakin tertata dan menunjukkan hidup umat yang mampu menjadi berkat bagi sesama. Kami saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka kami pun masih mengadakan peribadatan bersama dengan keluarga kami tercinta. Maka Bapa, meskipun dalam peribadatan ini kami hanya hadir satu keluarga atau beberapa anggota keluarga, kami yakin Tuhan pun hadir di tengah kami dan mencurahkan berkat. Maka Bapa, kami pun saat ini rindu untuk mendengarkan sabda-Mu sebagai terang dalam jalan kami, sebagai tongkat dalam kami melangkah, supaya kami tidak goyah. Kami mampu terus melangkah dengan penuh keyakinan, karena firman-Mu selalu membimbing kami. Untuk itu Bapa, berfirman-Lah, kami siap mendengarkan dan melakukan dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang hendak kita terima pada saat ini, kita terima dari Injil Matius pasal 18 sebagai salah satu bacaan leksionari hari ini. Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Dan bacaan yang lain nanti bisa dibaca, dicermati melalui warta gereja. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan,
Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Yesus Kristus, dan yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Selamat pagi, salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa saya, meskipun saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19,
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih tetap dalam kondisi sehat, kuat, dan semangat untuk terus bergaul intim dengan Tuhan dan bercengkrama penuh gembira dan sukacita bersama dengan keluarga tercinta. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, seperti di depan, minggu ini kita masuki minggu biasa ke-24 di bulan September, bulan katekese liturgi. Sebagai tema dalam khotbah minggu ini adalah menjadi komunitas yang mengampuni. Menjadi komunitas yang mengampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kecil mungkin di antara kita ada yang mengenal dan suka sekali menyanyikan lagu anak-anak ini yang kemudian masih juga kita nyanyikan untuk anak-anak kita sampai sekarang, yaitu Si Kancil Anak Nakal. Demikian penggalan syairnya, kalau salah mohon maaf. Si kancil anak nakal, suka mencuri mentimun, ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Seperti itu kira-kira penggalan syair Si Kancil Anak Nakal. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, tampaknya syair lagu ini sederhana, tetapi apabila kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, bukankah syair lagu tersebut mengajarkan anak-anak kita untuk tidak memberi ampun kepada yang bersalah? Yang salah harus dihukum. Itu kira-kira makna yang tersirat dari lagu Si Kancil Anak Nakal. Pola hidup saling membalas, saling menghakimi menjadi tema yang dengan gampang kita temukan dalam banyak cerita yang ditayangkan di televisi, bacaan anak-anak, film orang dewasa, demikian juga pesan-pesan di media sosial. Mengampuni sering kali dianggap sebagai sikap lembek atau tidak berdaya. Kalaupun ada kesediaan untuk mengampuni, seringkali juga ada batas yang ditentukan. Hal ini tampak dalam ungkapan kesabaran ada batasnya. Ungkapan ini berpangkal pada pandangan bahwa kesabaran dan mengampuni merupakan kelonggaran atau kebaikan hati yang saya berikan kepada orang yang telah melakukan kesalahan, yang merugikan atau menyakiti hati.
karena saya ini manusia yang terbatas, tidak sempurna, maka pengampunan yang bisa saya berikan pun terbatas pula. Sayalah yang menentukan waktunya bersabar dan waktunya tidak lagi bisa bersabar. Waktunya mengampuni dan waktunya tidak bisa mengampuni lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini merupakan ajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan. Mengampuni orang yang bersalah itu semestinya tidak ada batasnya. Ajaran Tuhan Yesus ini memberi perspektif baru atau pandangan baru bagi para murid. Terlebih sering ada ungkapan bahwa kesabaran ada batasnya. Hal inilah yang ditanyakan Petrus kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah kesalahannya berkali-kali harus diampuni terus? Pertanyaan ini tentu wajar diungkapkan oleh Petrus. Apalagi dalam tulisan-tulisan rabinis atau guru-guru orang Yahudi, memang ada juga pembahasan mengenai pengampunan terhadap sesama, tetapi dengan perspektif, dengan pandangan yang sangat legalistik, secara legaler. Berapa kali mesti memberi pengampunan menjadi perdebatan yang seru. Pada umumnya disepakati bahwa batas maksimum mengampuni adalah sampai 3 kali. Itu pandangan umum. Kalau orang berbuat salah sampai 4 kali, dia tidak lagi berhak untuk diampuni. Kesimpulan itu, Bapak Ibu saudara terkasih, mengacu pada firman Tuhan dalam Amos 1 ayat 3, 6, 9, 11, 13 dan Amos 2 ayat 1, 4, dan 6. Karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bukan bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Karena itu ketika Petrus menyebut angka 7 sebagai batas maksimum, tentu dia merasa lebih baik dan yakin pasti akan dipuji oleh Tuhan Yesus. Namun, apa yang terjadi? Justru jawaban Tuhan Yesus sangat mengejutkan dan di luar dugaan dari Petrus. Tuhan Yesus menjawab, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Apa artinya? Artinya pengampunan itu tidak terbatas. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, untuk menjelaskan ajarannya tersebut,
Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang hamba yang tidak mau mengampuni. Dikisahkan dalam perumpamaan tersebut, ada seorang hamba yang memiliki hutang yang sangat besar. Tampaknya hamba itu bukan hamba biasa, melainkan pemimpin dari hamba-hamba yang lain. Hamba itu mempunyai hutang 10.000 talenta. Jumlah yang sangat fantastis. Menurut ahli sejarah Flavius Josephus, 1 talenta pada zaman Tuhan Yesus senilai sekitar 10.000 dinar. Sumber lain menyebutkan sebagai 6.000 dinar. Artinya jumlah hutang itu sebesar 100 juta dinar. Padahal 1 dinar adalah upah buruh sehari. Matius 20 ayat 2, ayat 9, ayat 10, ayat 13. Atau biaya hidup rata-rata sehari, Lukas 10 ayat 35. Maka untuk melunasi hutangnya, hamba itu harus bekerja selama 100 juta hari atau sekitar 273 tahun. Artinya, hamba itu selamanya tidak mungkin melunasi hutangnya, juga seandainya semua miliknya, yaitu harta, istri, dan anak-anaknya dijual, karena harga budak pada zaman itu hanya sekitar antara 500 sampai 2.000 dinar. Sebagai akibatnya, dia beserta anak dan istrinya harus dipenjara. Mendengar vonis dari raja, hamba ini bersujud memohon belas kasihan. Rupanya hati sang raja tergerak oleh belas kasihan, sehingga dia menghapuskan seluruh hutang hamba itu. Ini sebuah anugerah yang sangat besar yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kemurahan hati raja itu sulit diselami. Nah, ada kebalikannya. Ketika keluar ruangan pengadilan, hamba yang telah dihapus hutangnya tadi bertemu dengan seorang teman yang mempunyai hutang kepadanya. Hutang temannya itu tidak sebesar hutangnya kepada sang raja. Hutang temannya kepadanya yaitu 100 dinar. Namun sikap orang yang sudah mendapat kemurahan hati sang raja tadi justru tidak seperti yang dialami atau yang terjadi ketika sang raja memberikan kemurahan. Sikap hati hamba itu sangatlah keras. Dia memaksa temannya untuk melunasi hutangnya. Bahkan dalam memaksanya pun sampai dengan mencekik leher temannya. Ketika temannya bersujud dan meminta tenggang waktu, hamba itu menolak, yaitu tadi bahkan sampai mencekik leher temannya. Ini menunjukkan melakukan tindakan kekerasan
tanpa ada belas kasihan. Teman-teman yang lain atau hamba-hamba yang lain mengetahui hal tersebut, maka timbul rasa prihatin. Akhirnya hamba-hamba itu melaporkan kejadian itu kepada raja, dan raja sangat marah sehingga hamba itu dipanggil dan dijatuhi hukuman yang sangat mengerikan, yaitu diserahkan pada Al-Guju. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Itu yang disampaikan oleh sang raja. Maka akhirnya karena kemarahannya, selain sang raja memasukkan hamba itu dalam penjara atau menyerahkan pada Al-Guju, sang raja pun membatalkan kemurahan hatinya. Itulah yang terjadi sampai ia harus melunaskan hutang-hutangnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perumpamaan ini kaya makna. Sang raja menjadi gambaran Allah. Hamba yang mempunyai hutang pada sang raja dalam jumlah besar adalah gambaran kita semua, manusia yang berdosa. Sesama hamba adalah gambaran sesama manusia, dan hutang adalah dosa. Teman-teman hamba itu adalah orang-orang yang memiliki kepekaan sosial dan moral yang tinggi. Kepekaan ini mendorong mereka berani bersuara, mengungkapkan ketidakberesan dan menyampaikannya kepada yang berwenang. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, jawaban Tuhan Yesus pada Petrus yang disertai dengan perumpamaan menegaskan bahwa manusia berdosa telah menerima pengampunan dari Allah, maka harus selalu bersedia untuk mengampuni sesamanya. Mengampuni bukanlah kelonggaran atau kebaikan hati, tetapi cara atau sikap hidup, bahkan disebut menjadi gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Sikap atau cara hidup ini mesti dimiliki oleh anak-anak Allah yang telah menerima pengampunan Allah tanpa syarat. Dengan sikap hidup ini, kita ikut serta dalam menyatakan kemurahan Allah. Karena mengampuni merupakan sikap hidup, maka tidak relevan lagi bertanya berapa kali harus mengampuni. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pentingnya mengampuni ini atau pentingnya pengampunan ini sangat tercermin dalam ibadah kita. Terlebih kalau bulan ini oleh Sinode GKJ ditetapkan sebagai bulan katekesi liturgi. Dalam tata ibadah setiap hari Minggu, kita diajak untuk mengakui keberdosaan kita. Namun, karena kasih-Nya yang begitu besar, setiap saat kita mengakui dosa kita, Tuhan berkenan memberikan anugerah pengampunan. Kita yang beroleh anugerah pengampunan juga dipanggil untuk hidup berdamai dengan sesama kita. Pentingnya pengampunan dan mengampuni juga sangat jelas dalam doa Bapa Kami yang setiap ibadah kita ucapkan. Dalam bagian doa tersebut kita mengungkapkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Bukankah doa seperti ini mengungkapkan kesediaan kita untuk bersikap secara seimbang dalam mengembangkan hubungan? Ada relasi timbal balik. Kalau kita ingin diampuni, maka kita juga harus mau mengampuni. Ada keterikatan yang erat antara pengampunan manusia dan pengampunan Allah. Bahkan mengampuni sama adalah syarat untuk mendapat pengampunan dari Allah. Artinya orang yang tidak mau mengampuni sama saja dia menutup pintu pengampunan dari Allah. Maka saudara-saudara yang terkasih, bukankah kalau kita renungkan perjalanan hidup kita juga tak lepas dari kesalahan, dosa, dan mendukakan hati Tuhan? Kita sering terjatuh, namun Tuhan senantiasa menyatakan kemurahan. Pengalaman ini juga dirasakan oleh bangsa Israel. Israel diangkat, dibebaskan, dituntun menuju tanah perjanjian. Kalau Tuhan sedemikian mengasihi kita dengan karya pengampunan yang tanpa batas, kita pun dipanggil untuk mengampuni. Jika kita rela mengampuni, maka kita memperlihatkan jati diri kita sebagai gambar dan rupa Allah yang nyata pada orang yang kita ampuni. Mengampuni menuntut kemampuan untuk mengatasi, kecenderungan untuk membalas, membutuhkan kerendahan hati, kesabaran, dan rahmat Tuhan. Melalui pengampunan ini, Tuhan mengingatkan adanya konsekuensi yang serius apabila kita tidak meneruskan pengampunan Allah kepada sesama yang bersalah pada kita. Pada penghakiman terakhir, Tuhan tidak akan mengampuni orang yang tidak rela mengampuni sesamanya. Untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mari kita hendaknya dengan ikhlas, dengan tulus, dengan kerelaan hidup saling mengampuni, supaya hati kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita masuk dalam saat hening. Kita merenungkan firman Tuhan ini. Saya hantarkan. Saat hening cukup. Mari kita bersatu hati dalam doa syafaat dan kita akhiri nanti dalam doa Bapa Kami bersama. Bapa di surga, terima kasih sapaan pagi ini sungguh menyentuh hati kami, bahkan menyadarkan akan jati diri kami sebagai anak-anak Allah, bahwa kami yang semula berlumur dengan dosa, kami dipastikan mendapatkan hukuman karena dosa-dosa kami. Tetapi karena kasih dan kemurahan-Mu,
yang begitu besar atas hidup kami, Engkau berkenan menghapuskan dosa kami, menyucikan hidup kami, yang semua itu terjadi dalam karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Hutang kami, dosa kami telah terpaku di kayu salib, dan Engkau telah melunasi hutang kami itu, sehingga kami beroleh pengampunan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu yang begitu luar biasa atas hidup kami. Maka Engkau menghendaki, di mana kami telah mendapat pengampunan daripada-Mu, supaya kami pun dengan rela hati, dengan sukacita, memberikan pengampunan kepada sama kami yang bersalah kepada kami. Dan itu tidak ada batasnya, seperti dalam ajaran Tuhan Yesus, tidak terbatas dalam memberikan pengampunan. Maka Bapa, dengan cara itu kami akan mampu mencerminkan gambar dan rupa Allah yang nyata dalam kehidupan kami bersama orang-orang di sekitar kami. Karena konsekuensinya juga nyata, bahwa apabila kami tidak mau mengampuni, maka di hari penghakiman nanti Bapa pun tidak akan mengampuni kami. Sungguh Bapa, terima kasih atas pengajaran-Mu pagi ini. Biarlah kami terbuka hati kami, dan kemudian pun kami dengan sukacita, dengan ketulusan terus memberikan pengampunan, dan bahkan kami hidup saling mengampuni, supaya kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, selanjutnya kami berdoa dalam kehidupan bergereja di GKJ Harjosari ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dengan kesehatan, panjang umur, dan hidupnya pun boleh bermanfaat dan menjadi berkat bagi sesamanya. Kami pun berdoa untuk saudara kami yang sakit. Tuhan terus pernah melawat mereka dan menjamah, menguatkan iman, pengharapan, dan cinta kasih-Nya, sehingga mereka tetap teguh kepada-Mu, meskipun harus bergumul dalam sakit penyakitnya. Melalui keadaan orang-orang yang mengasihinya, itulah sebagai tanda bukti Tuhan mengasihi mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih belajar. Kiranya Tuhan memberikan semangat dalam menggapai masa depannya, meskipun harus belajar jarak jauh atau belajar online melalui daring. Kami serahkan pula saudara kami yang selesai studi, mencari pekerjaan. Tuhan memberikan berkat pekerjaan dan kemampuan membuka lapangan pekerjaan, sehingga hidupnya pun menjadi berkat bagi sesamanya. Kami berdoa untuk saudara kami yang sudah saatnya membangun keluarga. Tuhan berkenan memberkati dengan pasangan yang sepadan. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan. Tuhan terus tumbuhkan semangat dalam
menjaga keutuhan rumah tangganya, sehingga mereka tetap dalam cinta kasih meskipun banyak pula rintangan dan halangan dan badai yang menerpa. Tetap mereka tak kompak dalam ikatan janji suci. Demikianlah Tuhan, kami berdoa, Engkau yang mencukupkan kebutuhan hidup mereka sehari-hari melalui pekerjaan yang mereka lakukan atau usaha yang mereka lakukan, sehingga hidupnya pun tercukupi dan bahkan hatinya pun meluap dengan ungkapan syukur. Kami berdoa pula untuk setiap pelayan bagi gerejamu tempat ini, baik majelis, pengurus komisi dan panitia. Mampukan kami dalam mengembalakan jemaatmu meskipun dalam pandemi COVID-19, sehingga jemaat pun terus terpelihara kehidupan rohaninya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Sampai saat ini masih dalam keprihatinan. COVID-19 belum usai. Karena itu Tuhan, tolong berikan hikmat, pengertian, dan tanggung jawab bagi para pemimpin kami. Demikian pula masyarakat Indonesia pun boleh menyambut apa yang menjadi kebijakan pemerintah dari pusat sampai daerah, sehingga dapat memutus perkembangan rantai COVID-19 ini, sehingga Indonesia kembali normal, khususnya di Kabupaten Karanganyar. Kami berdoa untuk saudara kami, para medis yang bekerja sebagai ujung tombak menolong saudara kami yang terpapar COVID-19. Tolong Tuhan, mereka lindungi, mereka berikan kekuatan, mereka berikan kesabaran dan juga semangat. Akhirnya mereka boleh melakukan tugasnya dengan sukacita. Bapa di surga, kami serahkan hidup dan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami boleh berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang undang bangkit berdiri, mari kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang beriman di seluruh muka bumi yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan, menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2, Yesus menginginkan daku.
Saudara terkasih, undurlah dari tempat kita ini dan kemudian kita menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan nyanyian penutup Kidung Jemaat 424 bait yang ketiga dan 4. Yesus menginginkan daku. See